Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 29 Oktober 2021 dengan episode Goyah. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 291k menjadi 281k. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 2480k menjadi 2243. Kemudian ada dari US GDP Annualized Quarter over Quarter yang turun dari sebelumnya 6,7% menjadi 2%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Enseval Putra Mega Trading Tbk atau EPMT yang optimistis kinerja penjualan di tahun ini dapat tumbuh hingga 2 digit dibandingkan realisasi di tahun 2020 lalu dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Pelita Samudra Shipping Tbk atau PSSI yang meraih pendapatan usaha sebesar 75,35 juta US dollar hingga periode 30 September 2021, naik dari pendapatan 51,19 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Bukaka Teknik Utama Tbk atau BUKK yang meraih pendapatan 2,80 triliun rupiah hingga periode 30 September 2021, naik dari pendapatan 2,79 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, IHSG ditutup melemah 78 poin atau 1,18% menjadi 6.524. Sektor energi, industrials, basic materials, consumer non-cyclicals, healthcare, financials, transportation and logistik, properties and real estate, infrastruktur, consumer cyclicals bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan penjualan bersih sebesar 504 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah cerita dari Eropa. Dewan Pemerintahan Bank Sentral Eropa menyarankan kepada Lagarde untuk memberikan informasi kapan Bank Sentral Eropa harus menaikkan tingkat suku bunga sekaligus memberikan keyakinan kepada pelaku pasar dan investor bahwa kenaikan tingkat suku bunga adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dan wajar rasanya ketika ketidakpastian yang sangat tinggi mempengaruhi prospek pemulihan, maka penolakan terhadap kenaikan tingkat suku bunga berpotensi menjadi bumerang jika tidak mengetahui data yang ada lebih jelas. Semua pembuat kebijakan saat ini setuju bahwa harga pasar saat ini menunjukkan bahwa kenaikan tingkat suku bunga tahun depan tidak memiliki dasar. Meskipun demikian, Lagarde mengatakan bahwa Bank Sentral Eropa akan melakukan validitas analis yang sudah dibuat dan tentu saja kami akan menguji analisis kami. Setelah itu barulah kami akan menentukan bahwa apakah itu benar atau salah untuk menjadi panduan bagi kami dalam menaikkan tingkat suku bunga tahun depan. Reaksi Lagarde sendiri telah mendorong investor untuk berpegang pada proyeksi bahwa Bank Sentral Eropa akan menaikkan biaya pinjaman tahun depan, sebuah langkah yang akan menjadi perubahan drastis selepas Maret 2022 mendatang. Para pembuat kebijakan juga mengatakan bahwa Lagarde harus mulai mengirimkan pesan kepada pelaku pasar dan investor bahwa di tengah situasi dan kondisi saat ini sangat memungkinkan untuk melakukan kenaikan tingkat suku bunga. Lagarde juga menyampaikan beberapa hal nih bosku terkait dengan perbandingan kenaikan tingkat suku bunga antara bank sentral lainnya, dan tampaknya Lagarde tidak menyukai hal tersebut. Lagarde mengatakan bahwa prospeknya berbeda, tingkat inflasinya juga berbeda karena beberapa di antaranya sudah berada di atas target yang ditetapkan. Lagarde sendiri mengatakan bahwa dirinya ingin mendorong kebijakan moneter ultra longgar, meskipun pada kenyataannya pelaku pasar dan investor melihat bahwa Lagarde pun juga akan melakukan hal yang sama terhadap tingkat suku bunga. Lagarde tampaknya juga sudah berhenti mengatakan bahwa inflasi hanya bersifat sementara, bahkan Lagarde sendiri mengakui bahwa inflasi akan bertahan lebih lama dari yang bisa diantisipasi. Pelaku pasar dan investor sendiri memprediksi bahwa Bank Sentral Eropa setidaknya akan menaikkan tingkat suku bunga 1 kali pada tahun depan dan diperkirakan akan terjadi pada bulan September 2022. Para pembuat kebijakan melihat bahwa inflasi akan melebihi targetnya yaitu 2% pada tahun depan, namun tidak ada yang bisa memastikan level berikutnya dari inflasi pada tahun 2023 mendatang. Lagarde terlihat tidak seperti biasanya nih bosku, karena pada pertemuan kemarin terlihat Lagarde seperti ragu-ragu dan tidak memiliki keyakinan di dalam menyampaikan situasi dan kondisi terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Eropa itu sendiri.
Dan hal ini yang membuat pelaku pasar dan investor kecewa karena pelaku pasar dan investor menunggu sebuah panduan, sebuah kebijakan yang dapat diberikan agar menjadi penuntun bagi pelaku pasar dan investor terhadap sikap dari Bank Sentral Eropa. Tampaknya Bank Sentral Eropa masih ragu dalam langkah, berbeda bank sentral lainnya yang meskipun tidak selalu 100% benar, namun bank sentral lainnya setidaknya memiliki sikap yang jelas sebagai bank sentral yang dimana selalu menjadi tolok ukur bagi pelaku pasar dan investor. Kemudian cerita selanjutnya datang dari nasib properti. Real Estate Indonesia atau REI memproyeksikan industri properti akan tetap tumbuh di 2022 seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan sentimen positif dari keberhasilan pemerintah dalam melakukan vaksinasi COVID-19. Saat ini ada beberapa kombinasi insentif yang diberikan pemerintah untuk memerangi dampak negatif COVID-19 terhadap perekonomian yang terbukti mampu menciptakan lingkungan ramah bisnis. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan restrukturisasi utang sebagai counter cyclical policy oleh OJK dinilai telah membantu pelaku usaha menghadapi masalah keuangan akibat pandemi. Penurunan suku bunga acuan ke rekor terendah dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi, penerapan relaksasi PPN 100% untuk properti dengan harga kurang dari 2 miliar rupiah dan 50% untuk properti dengan harga di bawah 5 miliar rupiah dinilai sangat membantu sektor properti tumbuh di tahun depan. Hal ini tercermin dari kinerja keuangan emiten properti pada tahun 2021 yang mencatatkan perolehan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor properti dan perbankan diyakini dapat menjadi penopang dari pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Guna mendorong pertumbuhan perumahan, pemerintah memberikan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Mengacu pada target tahun 2022, Kementerian PUPR menargetkan pembiayaan perumahan rakyat melalui skema FLPP sebesar 23 triliun rupiah atau 200.000 unit. Langkah strategis dari sisi suplai, Kementerian PUPR memberi tugas khusus kepada Perumnas untuk mempercepat penyediaan perumahan layak huni dengan harga terjangkau. Kemudian pemerintah juga mendorong pembangunan hunian vertikal dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD di kawasan perkotaan, meningkatkan ketersediaan land bank, dan memberikan kredit konstruksi perumahan oleh PT Sarana Multifinansial atau SMF. Pemerintah menargetkan peningkatan keluarga dengan rumah layak huni sebesar 70% dari semula hanya 56% atau ekuivalen dengan 11 juta keluarga lewat program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015. Pada periode 2015 hingga 2019, pemerintah telah berhasil membangun 41,7 juta unit rumah dan tahun 2020 sebanyak 960.000 unit. Adapun pencapaian hingga September 2021 tercatat sebanyak 763 unit. Jumlah tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.436 hingga 6.600. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ICBP, kemudian yang kedua ada dari JSMR, dan yang ketiga ada dari INDF. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Demas atau PT Pura Delta Lestari Tbk yang hingga kuartal 3 2021 membukukan laba bersih tumbuh 109,8% secara tahunan. Tumbuhnya laba bersih yang dibukukan perusahaan tidak terlepas kinerja pendapatan yang cemerlang, di mana meraih pendapatan usaha perusahaan sebesar 1,31 triliun rupiah. Pendapatan tersebut terkontribusi pendapatan dari segmen industri 87,5%, segmen hunian menyumbang sebesar 110 miliar rupiah atau 8,4% dari pendapatan usaha, dan segmen usaha komersial hotel dan rental masing-masing 3%, 0,6%, dan 0,4%. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren per jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 255 dan tingkat probabilitas sebesar 49%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 190 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Kemudian yang kedua ada dari ISAT atau PT Indosat Tbk yang mencatatkan laba bersih Indosat tumbuh 5,8 triliun rupiah per September 2021. Laba bersih yang dibukukan tersebut seiring dengan tumbuhnya kinerja pendapatan, di mana pendapatan naik sebesar 11,96% menjadi 23,06 triliun rupiah sepanjang 9 bulan pertama 2021 jika dibandingkan dengan pendapatan periode sama tahun 2020 yang sebesar 20,59 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 7.500 dan tingkat probabilitas sebesar 78%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.